Membahas mengenai ikhtiar dalam mencari jodoh. Banyak sekali orang-orang berpikir, sebagian orang, untuk apa berikhtiar? Sesungguhnya Allah kan sudah menetapkan di dalam Lauh Mahfuz ketika kita di dalam rahim ibu berusia 4 bulan, bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan salah satunya adalah jodoh. Kalau begitu nggak usah usaha dong, kalau begitu tidak perlu ikhtiar dong. Maka sebenarnya adalah ikhtiar harus tetap dilakukan sebagai bentuk kita hambanya Allah yang sebenarnya bisa menentukan pilihan. Maka bagi orang-orang yang merasa jodohku kok nggak kunjung datang, ingat apakah sudah berdoa, ingat apakah sudah ikhtiar, dan ingat kalau ingin mendapatkan perempuan atau laki-laki yang baik, kita harus menjadi perempuan dan laki-laki yang baik pula. Bukankah firman Allah di surat An-Nur 26, yang baik untuk yang baik, yang keji untuk yang keji, dan itu tidak bisa didapat kalau kita berdiam diri saja. Apalagi nih para laki-laki, silakan untuk senantiasa berikhtiar untuk meminang wanita, bukan dipacari, tapi justru meminang wanita ketika dirimu sudah siap lahir batin, dirimu siap tidak hanya dalam hal biologis saja, tapi siap dalam menafkahi, siap dalam hal ilmu. Dan ingat bahwa tidak ada perasaan aku minder, aku tidak kaya, aku tidak ini, tidak itu, tidak. Di mata Allah yang paling baik, yang adalah yang paling bertakwa. Sekarang, membahas mengenai ikhtiar dalam mencari jodoh, kita akan sama-sama melihat bagaimana kisah salah satu sahabat dari Rasulullah SAW yang juga berikhtiar dalam menemukan jodohnya. Inilah kisah tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Siapakah Julaibib itu? Bagi sebagian orang, Julaibib adalah hal yang tidak pernah mereka dengar. Nama itu begitu asing. Siapa Julaibib? Tidak ada satu orang pun yang paham dan mengetahui bagaimana rupa Julaibib. Dari kabilah mana dia, berasal dari siapa, orang tuanya siapa, dari suku mana. Sehingga Julaibib sama sekali tidak terkenal di mata manusia. Julaibib sendiri ketika lahir bahkan tidak mengetahui siapa ayah, siapa ibunya, berasal dari kabilah mana. Dan Julaibib memiliki fisik yang tidak terlalu tampan dibanding yang lain-lain, bahkan bisa dikatakan jelek rupanya. Tubuhnya bungkuk, hitam, kerdil, membuat sebagian orang senantiasa meremehkan kehadiran Julaibib, bahkan tidak memperhatikan kehadirannya. Namun dengan fisiknya yang seperti itu, dengan nasabnya yang tidak jelas seperti itu, dengan fakirnya yang luar biasa, tidak membuat Rasulullah SAW tidak mengenal Julaibib. Karena Julaibib memiliki keistimewaan, yaitu berupa rasa cintanya pada Allah dan Rasulnya. Hal ini terbukti dengan selalu saja Julaibib menjadi orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam shaf pertama ketika sholat berjamaah di masjid. Maka Rasulullah tahu betul siapa Julaibib itu, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya pada Julaibib, "Julaibib, sini, apakah kau ingin menikah?" Lalu Julaibib menjawab dengan tertawa kecil, "Rasul, engkau jangan bercanda. Siapalah yang mau dengan aku? Aku sudahlah miskin, fisikku jelek buruk rupa seperti ini. Nasabku juga sudah tidak jelas. Tidak akan ada seorang wanita pun yang mau menikah denganku atau orang tua yang mau memberikan anaknya kepadaku." Kemudian Rasulullah SAW hanya tersenyum saja mendengar jawaban dari Julaibib. Keesokan harinya Rasulullah kembali bertanya, "Julaibib, apakah engkau mau menikah?" Lagi-lagi Julaibib menjawab, "Wahai Rasul, jangan bercanda. Tidak ada satu orang pun yang mau dengan aku yang seperti ini." Besoknya lagi Rasul pun kembali bertanya, "Julaibib, apakah engkau mau menikah?" Maka Julaibib hanya tersenyum saja dan Rasulullah menggandeng tangan Julaibib dan dibawanya ke satu rumah. Kemudian rumah tersebut adalah rumah salah seorang pembesar di Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW mengetuk pintunya, "Assalamualaikum." Dan orang yang berada dalam rumah itu sangat bergembira atas kehadiran Rasulullah SAW. Maka Rasul langsung menyatakan keinginannya bahwa, "Aku ingin anakmu, putrimu menikah, wahai pemilik rumah." Orang-orang yang berada dalam rumah itu termasuk orang tuanya sangat bergembira. Mereka mengira bahwa Rasulullah SAW yang akan melamar dan meminang gadis tersebut. Namun apa kata Rasul? "Sesungguhnya pinangan ini bukan dariku. Namun sesungguhnya aku ingin menikahkan antara Julaibib dengan putrimu." Lalu kedua orang tersebut pun pada akhirnya terkejut dan kemudian gagaplah mulut mereka dan mengatakan,
Kalau begitu sebentar dulu wahai Rasul, biarkan kami berdiskusi dulu bahwa apakah anak kami mau menikah dengan Julaibib seperti ini. Lalu apa yang dikatakan oleh sang putri, oleh anak gadis yang soleha itu? Bukan seperti itu ayah dan ibu. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 berbunyi bahwa tidak ada lagi orang-orang beriman ketika Allah menetapkan satu perkara, ketika Rasul menetapkan satu perkara, mereka tidak boleh mencari pilihan-pilihan lain. Maka gadis tersebut pun karena atas perintah Rasulullah SAW menerima pinangan dari Julaibib. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, moga-moga ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan pernikahan Julaibib dan gadis solihah ini maka akan ada keberkahan dalam keluarga mereka. Kemudian yang terjadi adalah dalam sebuah perang Julaibib syahid. Rasulullah SAW pun bertanya kepada seluruh sahabat, apa kalian ada yang lupa di antara sahabat-sahabat kita yang telah syahid ini? Seluruh sahabat berkata, tidak wahai Rasul, kami telah mendata bahwa semuanya telah terdata, tidak ada yang terlupa dari kami. Rasulullah kembali bertanya lagi, apa ada satu orang yang kalian lupa ketika ia syahid dalam peperangan ini? Tidak ada wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW terdiam karena menyadari betapa banyak sahabat-sahabat yang tidak menyadari atas kehadiran Julaibib. Lalu Rasul mengatakan, aku kehilangan Julaibib. Maka seluruh sahabat-sahabat pun memahami makna kata-kata dari Rasulullah SAW dan mereka mencari mayit jenazah dari Julaibib ini sendiri sampai akhirnya Julaibib ditemukan setelah menjadi syuhada, mati syahid di jalannya Allah. Dan Rasul sendiri yang memandikan, yang mengkafani, yang mensolatkan. Saking luar biasanya Julaibib. Memang Julaibib di mata manusia tidak berarti apa-apa. Memang Julaibib di mata manusia sangat rendah sekali. Tapi lihat bagaimana Julaibib di mata Allah dan Rasulnya dengan ketakwaannya yang luar biasa, ia lebih istimewa dibanding dengan yang lain-lain. Kisah Julaibib mendatangkan pembelajaran bagi kita semua. Janganlah engkau merasa rendah hati. Janganlah engkau merasa tidak percaya diri dengan kekurangan yang ada pada dirimu sehingga engkau tidak mau untuk menikah. Ingat, bukanlah Allah lihat dari kekayaan, tidak. Allah tidak melihat dari fisikmu, tidak. Dari keturunanmu, tidak. Tapi Allah melihat dari ketakwaanmu. Maka wahai para anak-anak muda, pemuda, pemudi, para hamba Allah yang ingin menikah, siapkanlah dirimu dalam hal keilmuan. Siapkanlah dirimu untuk menjadi suami yang solih, istri yang solihah, untuk siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada rendah diri untuk urusan duniawi. Kejarlah urusan akhirat untuk mendapatkan pasangan yang abadi juga. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Kisah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam ikhtiar mencari jodoh, yaitu mengutamakan keilmuan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.